Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah Design for Responsive Web. Di mata kuliah hari ini ya di pertemuan hari ini kita akan bahas ya bagaimana caranya untuk membuat laporan dari pemrograman yang sudah kita bikin sebelumnya. Ya, laporan di sini maksudnya adalah data dari aplikasi kita tersebut itu bisa kita lakukan proses cetaknya. Jadi artinya kita nanti bisa merubah dia ke dalam bentuk hard ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian lihat ya di aplikasi-aplikasi yang udah pernah kalian temui sebelumnya, contohnya ketika kalian daftar SNMPTN ya, jadi udah data kalian sudah ada, tinggal dilakukan proses cetak. Nah, maka kalian bisa mencetak laporan kalian itu ya ke dalam bentuk kertas gitu ya. Nah, di aplikasi ini juga seperti itu. Kita juga bisa bikin proses untuk mencetaknya. Nah, bagaimana caranya? Sebagai contoh di sini saya akan tambahkan proses cetaknya ya. Saya di sini akan coba buat proses untuk cetak data dosen ya, cetak data dosen. Nah, di bagian cetak data dosen ini berarti tentu kita tambahkan tombol cetak dosen. Nah, dosen ada di mana? Ya, ada di admin, lalu ada di dosen. Lalu kita ambil data dosen. Oke, pertama kita tambahkan dulu tombol cetaknya ya. Oke, ini sebagai contoh saya ambil aja nih di bagian proses tambah data ya, link untuk menambahkan tambah data, copy saja ini. Saya pastikan di bawah untuk tombol delete ya. Ini saya bikin di sini ya, cetak underscore data underscore dosen titik php. Nah, kenapa saya tidak gunakan index.php pack ya? Karena dia nanti kan akan tampil di luar dari tampilan utama kita ya. Jadi dia nanti kan berbeda lagi tampilannya. Maka kita pun nggak perlu nambahkan dia index.php-nya. Jadi kita langsung menuju ke filenya langsung. Jadi dia nggak tampil di dalam uh, apa namanya tampilan utama kita ya. Oke, di sini saya ganti saja ini sukses, ini cetak data. Oke, jadi kalau misalkan saya jalankan ya, saya jalankan ini, maka akan muncul seperti ini. Oke, jadi nanti saya klik cetak data, maka akan pergi dia ke halaman untuk menampilkan data-data yang siap untuk kita cetak. Otomatis kita tambahkan sebuah file baru di sini. Ya, klik kanan, new file, lalu kita ketikkan coding berikut. Nah, jadi bisa sebenarnya sih untuk cetak data ini kita bermainnya di HTML lagi ya, HTML. Jadi untuk desainnya seperti apa bentuk desainnya ini tergantung kalian ya, mau seperti apa desainnya. Oke, pertama body, jangan lupa ditutup untuk bodinya. Oke, saya simpan dengan nama di sini cetak underscore data underscore dosen titik php. Save. Kita samakan dengan yang tadi ya, ininya ya, cetak data dosen. Oke. Selanjutnya, oke sebentar, ini di dalam body ini kita tambahkan coding seperti ini. Ini sebenarnya untuk codingannya ini banyak di internet, jadi mungkin kalian bisa pelajari atau searching saja ya seperti apa bentuk codingannya, banyak kok gitu ya. Kalau saya biasa sih menggunakan yang seperti ini, window titik print. Artinya di sini saya akan merubah dia ya ke bentuk JavaScript ya, onloadnya JavaScript window titik print. Jadi ini fungsinya untuk proses print ya, cetak. Stylenya saya atur di sini, marginnya auto. Untuk widthnya, lebarnya ya, itu saya kasih saja 90% atau mungkin kalian ingin 100% juga boleh ya. Jadi nanti dia akan lebarnya ya, lebar tepi kanan kirinya 100%. Bisa kalian rubah seperti itu. Oke, saya tambahkan ini div style. Jadi di sini saya konsepnya nggak gunakan apa ya,
saya nggak gunain CSS. Kalau kalian menggunakan CSS juga boleh, tapi di sini saya nggak gunakan CSS, jadi langsung saja di satu file. Margin leftnya sekali 10 px, margin right-nya juga 10 pixel. Jangan lupa tutup div-nya. Oke, sekarang kita masuk table. Ya, ini untuk saya kasih headernya ya, bagian headernya, bagian kepalanya. Cuma saya desain dengan menggunakan table saja, ya, menggunakan table saja. Bentuknya seperti apa? Width saya kasih di sini 90%, ya. Lalu untuk cell padding 0, cell spacingnya juga 0. Jangan lupa tutup tabelnya. Oh, udah ada ya. Oke. Nah, di dalamnya tentu kalau yang namanya tabel ada komponen dalamnya, ada tr dan td. Oke. Di sini untuk tabel ini terdiri dari beberapa baris ya. Sebagai contoh di sini saya tambahkan dulu tr, tutup tr-nya, lalu ada td, ada tutup td-nya. Oke, yang pertama saya akan bikin ini seperti ini ya. Oke, lembaga pendidikan perguruan tinggi. Nah, misalkan seperti itu. Ini untuk baris yang pertamanya, ya. Lalu untuk baris yang keduanya, tr lagi. Ini bisa kalian atur sendiri ya, kata-katanya seperti apa. Ini tergantung desain kaliannya ya. Lalu saya bikin lagi td, tutup td-nya. Saya bikin di sini Universitas Catur Insan Cendekia. Nah, lalu saya tambahkan lagi tr, saya tutup tr-nya, enter lagi, td. Misalkan di sini jalan ke Sambi nomor 202 Cirebon. Itu nomornya adalah 45133. Nah, misal seperti itu. Lalu saya tambahkan lagi seperti ini, telepon 0231 20418. Sebagai contoh seperti ini aja dulu deh ya. Nah, baru kita coba tambahkan BR ya. Kalau BR tentu ini memberi baris baru ya, website, tekan http://www.cic.ac.id, email info@cic.ac.id. Nah, seperti ini aja. Oke, ini kalau kita jalankan ya, bentuknya seperti apa ya. Oke, sebentar dulu. Ini untuk di bagian data dosen, saya tambahkan di sini ketika kita klik dia akan pergi ke halaman yang lain. Berarti kita tambahkan targetnya adalah blank. Ya, di bagian data dosen, di bagian cetak data dosennya, linknya ya, kita tambahkan target blank. Ya, jikalau saya jalankan ini, saya klik cetak data, dia pergi ke tab baru. Oke, ini cetak data dosen. Oke, sorry. Ini harusnya saya tambahkan seperti ini ya, karena dia ngambil data ya. Jadi saya tambahkan folder dosennya dulu. Ini nama foldernya ya, folder dosen cetak ini. Oke, saya ulang lagi.
Oke, cetak data. Nah, dia akan langsung kecetak seperti ini bentuknya. Jadi tinggal kita klik print. Nah, tapi bentuknya baru seperti ini gitu ya. Bentuknya baru seperti ini. Nah, ini bisa kita atur bentuknya ya. Kita atur ukurannya berapa ya. Oke. Nah, sekarang kita atur ini kita kasih ya. Kalau itu formatnya dia semuanya Alignment Center. Saya kopikan aja ini di setiap TR-nya, setiap TR bukanya ya. Nah, lalu kita tambahkan di sini font size-nya. Di dalam TD ini kita bisa tambahkan font size-nya. Font size. Font size-nya misalkan untuk yang ini 4 ya. Jangan lupa ditutup font size-nya ya. Lalu yang untuk ini font size-nya misalkan 5, kita copy saja deh. Kita ganti 5. Berarti ini tutupnya. Ini font size-nya juga kita kasih. Kita kasih misalkan di sini 3 saja. Jangan lupa untuk ditutup font size-nya juga. Oke, sekarang kita cobakan. Kalau kita lihat bentuk tampilannya adalah seperti ini nih. Ya, bentuk tampilannya seperti ini. Oke, atau mungkin kalian ingin gedein lagi tulisannya juga boleh, silakan ya. Oke. Sebentar, ini bisa dikasih 100% ya, biar lebih ke tengah dianya. Tadi karena mungkin 90%, jadi kurang rapi nih ya. Oke, jadi pas di tengah ya. Oke. Nah, lanjut. Di bawah tutup tabel ini kita kasih garis seperti ini ya, garis HR, lalu kita tambahkan BR-nya untuk dia supaya ngasih baris satu lagi. Lalu kita tambahkan tulisan seperti ini. Font size misalkan 4 ya. Di sini kita bikin center. Ini jangan lupa tutup fontnya dulu. Nah, di center ini kita bikin seperti ini. Laporan data dosen. Ya, laporan data dosen seperti ini. Oke, selanjutnya kalau misalkan bentar kita kasih garis bawahnya ya, untuk ngasih garis bawah di HTML namanya U ya, menggunakan U. Tutup U-nya. Oke, kita coba lihat bentuknya. Nah, jadi dia seperti ini, laporan data dosen ya. Laporan data dosen seperti ini. Oke. Ini bentar dulu deh. Ini saya kasih gedein dah. 5, ini 6. Ini misalkan 5. Biar agak gedean. Oke. Rasa saya seperti ini aja. Kalian boleh nanti juga menambahkan logonya juga boleh, silahkan aja nanti bisa menambahkan logo juga di sini, boleh. Oke, ini laporan data dosen. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan data si dosen. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Tentu kita menggunakan tabel juga ya. Oke, di sini misalkan saya kasih BR paragraf deh ya. Jadi agak ke jarak ke bawah dianya. Oke, kita mulai dulu dari tabelnya. Tabel ya, tabel ini tutup tabelnya.
Di tabel ini kita kasih pengaturannya alignnya center. Jadi tabelnya itu letaknya di tengah dengan stylenya. Untuk widthnya itu saya kasih 90% ya. Lalu saya tambahkan style spacing. Oke, jangan deh, gak usah pakai style, langsung saja width. Cell spacing 0, cell paddingnya 0. Oke. Lalu di bagian sini saya kasih TR, lalu jangan lupa ditutup tuh TR-nya ya. Oke. Saya kasih di sini untuk di TR-nya background color-nya dulu ya. Saya kasih contoh light gray. Light gray untuk ini masih bagian header dari tabel ya. Saya kasih untuk header bagian tabel TH, tutup TH-nya. Nah, kita kasih style ya, border right 1 pixel, solid warnanya apa bagusnya, 000 aja deh, warna hitam aja ya. Lalu kita kasih jaraknya, paddingnya 3 pixel, 5 pixel. Nah, ini untuk nomor. Nah, jadi nomor dulu yang kita tampilkan ya. Ini kita sesuaikan ya dengan yang ada di data dosen. Di data dosen itu apa saja yang ingin kita tampilkan gitu ya. Lalu ini kita copy saja ya, jadi nggak perlu diketik-ketik lagi. Misalkan di data dosen ini yang ingin kita tampilkan apa saja gitu. Oke, di data dosen ini saya ingin tampilkan semuanya saja. Maka isinya adalah nomor, NID dosen, nama dosen, alamat, sama gendernya. Berarti ini, kalau misalkan kita lihat codingnya, berarti ini harusnya adalah NID dosen, NIDN dosen. Kita paste lagi. Ini nama dosen. Lalu sini kita lihat lagi alamat. Ini gender. Oke, itu jenis kelamin juga boleh, terserah. Oke, kita simpan. Nah, tinggal lagi kalau misalkan kita jalankan ya, bentuknya adalah seperti ini. Saya cancel nih. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Kalian juga boleh, kali ini kan border right-nya ke 1 pixel kan. Jadi kalau misalkan border right ya udah bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kan kenapa nggak ada barisnya, Pak? Kalau saya ingin menambahkan barisnya gimana gitu ya, di bagian atas atau di bagian bawahnya. Boleh ya, jadi boleh juga. Jadi tinggal kalian tambahkan ini, kalian copy aja. Sebagai contoh di sini ya. Oke, sebentar, saya boleh nambahinnya di sini. Ya, saya pakai style ini ya sebagai contoh di sini style. Saya copy ini di bagian ininya, TR-nya ini. Nah, saya tambahkan style, paddingnya nggak usah ya, karena padding ini ngatur jaraknya. Di style ini border apanya namanya, border untuk atas namanya top
ya, 1 pixel. Dan untuk border yang ini, border bawah itu menggunakan border button, ya, bottom, ya, bottom. Nah, kalau misalkan kita lihat, maka tampilannya seperti ini. Oke, nggak ada pengaruh ya. Berarti harus di TH-nya nih. Ya, kalau kayaknya harus di TH-nya nih. Jadi kalau misalkan di TH, kita copy aja nih. Jadi lumayan panjang nih kalau misalkan ini, ya. Karena kita di sini pakainya lagi satu file ya, jadi nggak nyambung ke CSS. Kalau misal boleh juga kalian nyambung CSS nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, saya copy seperti ini aja. Jadi agak satu-satu nih. Oke. Kalau misalkan kita jalankan, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia seperti ini dehnya. Ini berarti bagian left-nya, border left-nya. Ini saya copy, saya paste, saya ganti jadi left-nya. Nah, oke, jadi nanti kalau misalkan kita lihat, dia sudah ada di sini, ya. Oke, ini untuk bagian tabelnya. Apa saja yang ingin kita tampilkan, yaitu nomor, individu dosen, nama dosen, alamat, dan gendernya. Oke, selanjutnya berarti tinggal kita memanggil datanya. Kita menampilkan datanya lagi ya. Oke, berarti kita bikin seperti ini aja. Kita nggak perlu apa namanya, karena kita udah punya datanya di sini. Ya udah, kita nggak perlu ketik-ketik lagi ya. Jadi tinggal ini kita copy paste aja. Ini dari data dosen ya. Copy paste saja. Ini kita paste ke sini. Nah, ini untuk pemanggilan data kita ya, select bintang from table dosen untuk memanggil seluruh data yang dari dosen. Lalu baru kita bikin ke tampilannya, isi datanya ya. Ini baru kita ngetik dikit. Ya. Ini kita bikinnya seperti ini aja. Saya copy ini aja deh. Copy. Lalu saya pastikan. Jangan deh. Saya bikin gini aja. TR. Saya tutup TR saya. Ya. Lalu di sini kita bikin TD. Nah, di sini TD-nya. Oke, pertama untuk di bagian TD ini Aligen tentu tulisannya ingin siapa yang ingin membuat ke tengah juga boleh, silakan gunakan center ya. Lalu ini kita tinggal copy paste ini aja. Kita pakai ini aja deh, border left right ini. Boleh juga kita tambahkan paddingnya. Jadi saya kopikan bagian nomor yang di atas saja, copy. Lalu saya pastikan di sini. Stylenya sebelum saya bikin ya. Style pasti di sini. Border left 1 berarti di kirinya, lalu di kanannya, nah lalu di bagian atasnya, di bagian di bagian atasnya. Border bottom gak usah, ini gak usah. Ya, ini gak usah. Kita hilangkan saja ini border bottom. Solidnya juga, atau boleh juga ditambahkan juga apa-apa ya. Apa-apa. Paddingnya 35. Oke, ini nanti yang ingin kita tampilkan yaitu adalah nomor. Karena ingin kita menampilkan nomor, maka di sini isinya adalah PHP echo, tutup PHP ini kutip, tutup PHP-nya berarti sini string no. Ini untuk menampilkan nomornya ya. Lalu kita copy lagi nih.
copy lagi, tinggal ganti aja isi dalamnya, sesuaikan saja ya. Nomor ada IDN dosen ya, ini copy saja, pasti kita copy lagi. Ini untuk nama dosen, kita copy lagi nih. Jadi kenapa bentuknya ribet gini? Karena kita nggak menggunakan desain ya. Jadi desain kita itu desainnya kita include dari filenya langsung. Jadi bukan menggunakan CSS atau segala macamnya ya. Ini nomor sudah, NIM, nama dosen, alamat. Oh tinggal lagi yaitu gender ya. Oke, gender. Copy. Lalu kita tambahkan di sini gender. Oke. Nah, setelah gender udah nggak ada lagi ya. Oke. Jadi sampai di sini ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan di bawah tutup TR ya. Oh, enggak di bawah tutup TR ya. Di sini kita tambahkan PHP karena kita akan membuat perulangannya, karena kan di data sudah ada perulangannya ya. Tutup, buka kurung kurang perulangannya, maka kita tutup dianya. String no plus plus ya. Lalu kita tutup kurung kurawal yang ada di atas dan kita tutup PHP-nya. Maka kalau kita jalankan ya, maka akan kebentuk hasilnya seperti ini. Oke, kayaknya masih ada error di sini ya. Oke, ada error. Include koneksi, artinya di sini dia nggak membaca data koneksinya, dia nggak menemukan koneksi. Oke, kita cek di sini ya, include koneksi. Berarti karena koneksi kita berada di luar ya, ini berada di luar. Oke, ini admin. Koneksi kita ada satu lagi nih, berarti harus kita bikin 2 kali ya. Kita coba bikin 2 kali seperti ini. Nah, karena dia berada dalam folder dosen ya, sedangkan folder dosen berada dalam folder admin. Admin berada dalam sikat, sedangkan koneksinya berada di folder sikat. Maka 2 kali ya, harus keluar 2 kalinya dia supaya dia bisa mengambil koneksinya. Kita cobakan lagi. Oke, data kita muncul ya. Ini IDN dosennya, nama dosennya Cirebon laki-laki. Nah, seperti itu. Atau kan ini ya, ini untuk alamat kan harusnya nggak usah center ya. Nah, alamat di mana bagian alamat? Alamat ini alihkan ke centernya kita hilangkan saja. Untuk di bagian si nama dosen juga alihkan centernya kita hilangkan saja. Gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal bikin tanda tangan di bawah tanda tangan, misalkan tanda tangan rektor misalkan ya, di bagian bawahnya. Nah, caranya kita bikin seperti ini aja. Kita pakai paragraf saja deh. Ya. P ya, ini paragraf ya. Kita gunakan paragraf saja. Stylenya kita bikin teks alignnya kita mulai dari kanan ya, karena kan bikinnya di kanan ya. Maka kita bikin teks alignnya right. Font size-nya kita kasih 8 pixel. Lalu solidnya jadi warnanya ya.
Ini kok keganti ya. Nah, nggak usah pakai solid deh. Oke. Nah, ini saya kasih seperti ini, Cirebon, ya. Misalkan kita bikin coding PHP ini untuk menampilkan format tanggal, ya, echo date DMY. Nah, seperti ini. Atau mungkin D ini kita bikinnya D, apa gini aja deh, DMY. Nanti kita lihat bentuknya ya. Oke, kalau misalkan kita jalankan, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuk seperti ini. Oh, ini terlalu ke tepi ya, terlalu ke tepi. Sini kita coba bikinnya sejajar dengan garis ini. Berarti kita tinggal tambahin yang namanya dan NBSP. Jadi kita spasi-spasiin gitu ya. Copy, bentar. Ini kita kasihnya jangan seperti ini nih. D, M-nya gede. Y gede seperti ini. Oke, ini kita copy saja. Kita bikin aturannya seperti ini bentuknya. Copy. Kita mulai 1, 2, 3. Ini selanjutnya supaya bentuknya bagus sejajar dengan garis tadi. Kita coba seperti ini dulu. Nanti kalian bisa atur juga. Oke, ini belum juga ya. Oh, sorry, salah saya. Harusnya nambahnya di sini. Nah, setelah ini kita tambahkan. Nah, seperti itu. Kita cobakan lagi. Nah, seperti ini. Udah, kita anggap ini seperti ini aja ya. Oke, Cirebon 11 Januari 2021. Lalu kita tambahkan di bawahnya lagi. Ya. Misalkan di sini kita kasih style lagi ya. Style lagi di sini. Kita mulai dari kiri lagi. Copy lagi nih. Kita pastikan di sini. Lalu misalkan rektor rektor aja deh, rektor aja. Lalu kita tambahkan ini lagi. Misalkan di sini oke. Di sini rektor isi IC. Sebagai contoh, saya kasih dia ke tengah sini ya. Oke, kita kasih ke tengah sini dia, berarti kita tambahkan lagi ininya. Tapi saya pastikan lagi nih. Dia agak ke tengah ya. Kita tes lagi. Oke, beberapa spasi lagi. Nah, sebenarnya ini kalau untuk membuat laporan ini seperti ini membuat laporan coding manual ya. Jadi manual bentuknya. Jadi ini kan kita ketikkan langsung gitu ya. Jadi ini sesuai dengan keinginan kita ya. Ada juga dengan menggunakan coding yang sudah disediakan di internet. Jadi kita perlu beberapa menginstal library-nya, maka kita nggak perlu bikin-bikin coding. Jadi tinggal kita masukkan coding untuk pemanggilan data saja. Ada juga tuh. Nah, tapi kalau saya sih lebih enaknya menggunakan desain kita sendiri seperti ini ya. Jadi kita tahu, nah bentuknya seperti apanya. Oke, ini rektori CIC sebagai contoh di sini. Lalu kita tambahkan ini juga
tambahkan lagi stylenya. Nah, ini kita bikin Dokter Chandra Logita M.M. Oke, saya copy bagian atas ini aja. Copy, saya pastikan. Ini oke, kita kasih jarak lagi ke bawahnya. Jadi 2 kali paragraf ya, 2 kali paragraf di sini. Oh, coba bentar, kita kasih NBSP-nya di sini. Oke, jadi seperti ini. Ini tinggal kita atur lagi, kita bikin dia agak ke tengah lagi nih, di sini sedikit. Ini juga di bagian atas kita kasih juga ke tengah. Jadi dia sejajar bagus nih ya. Oke, kita anggap aja udah ya seperti ini ya. Oke, jadi seperti inilah bentuk dari uh, bentuk laporan itu ya. Jadi kalau misalnya gini, ini si admin dia lakukan proses cetak data, maka dia akan pergi ke halaman ini ya. Jadi nanti dia bisa kita klik print nih. Jadi di sini akan muncul previewnya ya. Kalau ini kan saya menggunakan UC browser ya. Jadi kalau UC browser bentuknya seperti ini. Kalau di browser-browser lain ada juga bentuknya, tapi saya nggak tahu nih. Biasanya sih menyesuaikan ya. Nah, tapi kalau menggunakan UC browser, dia akan bentuknya seperti ini. Akan muncul ini loading previewnya. Nah, jadi kalau ini bentuknya portrait ya, kita bisa ganti dia ke the landscape ya. Nah, kalau landscape bentuk seperti ini, portrait dia bentuknya seperti ini ya. Nah, terserah kalian mau seperti apa ya. Lalu kalau udah seperti ini, tinggal dipilih nih ya destinationnya. Artinya kita bisa menggunakan apakah kita akan menggunakan untuk ngeprintnya atau kita ngeprintnya langsung ke PDF. Kalau misalkan kali ini juga bisa langsung bikin ke save as PDF. Jadi artinya laporannya disimpan dalam bentuk PDF, jadi bukan dicetak gitu ya. Ini salah satu kelebihan kalau menggunakan UC browser ya gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan browser lain saya nggak tahu ya. Nah, kalau misalkan ingin dicetak langsung ya udah pilih nama merek printer kita ya. Nah, tinggal diklik ya. Lalu kita klik print kalau ini mau. Nah, ada juga settingannya di sini. Jadi tinggal buat saja. Paper size-nya, ukuran kertasnya berapa gitu ya. Lalu apakah dia hitam putih atau warna juga boleh gitu. Oke, jadi seperti itu mudahnya untuk membuat laporan ya. Nah, di sini kan kalau misalkan laporannya kan bentuknya kan laporan data dosen. Jadi kalau saran saya sih ini bisa kalian gunakan desainnya. Jadi copy paste saja desainnya, tinggal lagi ngisi yang bagian untuk menampilkan datanya. Yaitu sebagai contoh di sini NIDN dosennya, name fieldnya, lalu ada untuk pemanggilan datanya gitu segala macamnya ya. Jadi sebenarnya untuk isiannya nggak terlalu jauh nih ya, jadi nggak terlalu jauh dari yang data sebelumnya. Hanya saja dia menggunakan beberapa desain di sini ya. Boleh juga kita nggak menggunakan desain juga boleh gitu, tapi kan tampilan jelek gitu ya. Oke. Atau boleh juga nanti kalian menggunakan desain-desain yang ada di internet juga boleh, silakan.
Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Jadi silakan ini dibuat laporan, bentuk-bentuk laporannya untuk masing-masing setiap proses yang ada di sini ya. Ya, kalau di sini kan ada data dosen, ya, ada data mahasiswa, silakan dibikin laporannya atau juga nanti kita silakan login di bagian si admin. Ya, adalah bagian bukan si admin ya, bagian si dosen juga bisa cetak nilai-nilai mahasiswanya. Jadi silakan di desain tampilannya lalu dibuatkan laporannya ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.